alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad, menemani sahabat Raja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islami ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Raja sekalian, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Des FM Palu 101.8 di DPS Muslim, mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti, Klore, Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kitab fikih muslimah bersama guru kita Al-Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah taala, yang insya Allah akan kita dengarkan bersama, yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Palu. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah taala, dan langsung saja kita sapa beliau. Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan Ustaz sudah hadir di studio kita. Hayakallah. Nah, baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustaz. Tafadhol maskur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kondisi sehat walafiat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya untuk segala nikmat tersebut. Kemudian terus berdoa, berharap ya, semoga Dia menjaga kita dalam kebaikan, ya, menjaga nikmat-nikmat tersebut, karunia itu untuk kita, ya, sampai kita mati nanti insyaallah. Kemudian salat dan salam kita aturkan untuk Rasul kita yang mulia, ya, beserta para sahabatnya, keluarganya dan para sahabatnya. Ya, kita sebagai pengikutnya memiliki kewajiban besar, ya, terhadap dirinya. Namun ya kita begitu banyak kelalaian terhadap hak-hak tersebut. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk selalu mengingatkan tentang hal tersebut, tentang agungnya hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap dalam diri kita, agar kita, ya, benar-benar menjadi pengikutnya yang setia, bukan hanya, ya, mengaku-ngaku cinta saja, ya, tapi tidak sejalan, ya, dengan apa yang diharapkan. Lanjutkan pelajaran kita dalam fikih muslimah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai pembahasan tentang hukum wudu, ya, ketika bersentuhan dengan lawan jenis, ya, bersentuhan dengan lawan jenis, yaitu orang laki-laki ketika bersentuhan dengan perempuan. Itu sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya lagi, yaitu berkait dengan hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat bagi kaum wanita. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin." Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalam. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
haqqun lillahi ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yaksilu ra'sahu wa jasadahu. Hak Allah yang wajib atas setiap muslim adalah mandi, ya, dia harus mandi pada setiap 7 hari, di mana dia mencuci kepala dan badannya, badannya. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaktasil." Jika salah seorang dari kamu mendatangi Jumat, ya maka hendaknya dia mandi. Atau mungkin kita terjemahkan maka mandilah. Ya bentuknya perintah ya. Ya semuanya hadis sahih dalam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam persoalan mandi Jumat ini terdapat perbedaan di kalangan ulama kita mengenai hukumnya. Ya, mengenai hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Ya, kemudian ada sebagian pendapat kecil, sebagian ulama kita berpendapat bahwa hukum mandi Jumat adalah wajib. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dan ya ini masing-masing memiliki dalil. Dalil pendapat yang kedua dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Jelas sekali ya. Karena redaksinya menyebutkan kata wajib. Ya, redaksinya menyebutkan kata wajib. Sementara jumhur berdalil dengan hadis yang menyebutkan tentang Utsman radhiyallahu anhu. Dia datang di hari Jumat ketika Umar radhiyallahu anhu sedang khutbah. Ya, sedang berkhutbah. Intinya di sini dalam hadis tersebut disebutkan ada tanya jawab yang terjadi antara Umar waktu itu sebagai khatib dengan Utsman, yang intinya dalam pembahasan kita di sini bahwa Utsman datang di Jumat itu tanpa mandi, mandi. Nah, ini dalil yang digunakan oleh jumhur, walaupun kita katakan bahwa pendapat kedua yang mengatakan wajib itu juga sangat kuat sangat kuat karena dalil-dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mengatakan bahwa mengatakan wajibnya mandi Jumat itu tidak otomatis berkonsekuensi pada batalnya sholat. Ya, tidak berkonsekuensi pada batalnya sholat. Jadi bukan hal yang mesti itu, bukan hal yang mesti. Jadi hadirnya Utsman di sholat Jumat itu tanpa mandi itu tidak berpengaruh pada sholatnya. Hanya saja ketika seseorang meninggalkan mandi itu tanpa uzur, nah itu bisa saja mengantarkannya pada kesalahan, pada dosa. Nah, ini pendapat kedua yang kita sebutkan tadi yang mengatakan dia hukumnya wajib. Intinya di sini saya ingin katakan bahwa penekanannya sangat kuat sekali, terlebih lagi pada sebagian orang di sebagian bangsa tradisi yang mereka itu tidak mandi kecuali sesekali saja, tidak mandi kecuali sesekali saja. Ya, makanya di dalam hadis yang kedua tadi yang kita bacakan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Haqqun lillahi ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyam." Hak Allah yang wajib bagi setiap muslim adalah dia mandi pada setiap 7 hari. Nah, ini sesuai dengan tradisi yang ada di bangsa Arab dan di sebagian negara, sebagian bangsa bahwa mereka tidak mandi seperti kita setiap hari.
Ya, ini tradisi yang harus dipahami oleh kita semuanya, ya. Eh, di kita ya di Indonesia ya dan sekitarnya, mungkin di sebagian negara tetangga, ya, kita ini mandi setiap hari, ya, bahkan satu hari itu juga mandi lebih dari sekali. Ya, ini tradisi yang jarang terjadi di banyak negara, ya jarang terjadi di banyak negara, apalagi di negeri-negeri yang memiliki 4 musim. Jadi tidak usah heran kalau kalau ya Anda ya disebutkan mereka tidak mandi tiap hari. Ya, itu hal yang biasa saja nih mereka, ya, karena kondisi cuaca, faktor alam dan semacamnya yang berbeda. Nah, karena itu sangat wajar sekali kemudian kalau ini harus ya menjadi wajib ya bagi dalam kondisi tertentu tadi itu. Ya, dalam kondisi di mana orang tidak mandi setiap harinya, maka dalam kondisi seperti ini ya tidak dia wajib mandi ya sekali ya pada setiap pekannya bagi seorang muslim, ya bagi seorang muslim. Nah, itu dia ya, perbedaan ulama dalam persoalan ini. Nah, kemudian dalam pembahasan kita berkenaan dengan fikih muslimah, fikih perempuan, pendapat jumhur mengatakan bahwa wajib ini, kalau kita merojihkan pendapat yang mengatakan wajib, ya. Nah, jika wajibnya mandi Jumat ini itu dalam kasus ya dalam hukumnya itu berlaku untuk orang yang wajib menghadiri Jumat. Ya, untuk orang yang wajib menghadiri Jumat. Adapun orang yang tidak pergi Jumat ya atau tidak wajib untuk menghadiri Jumat, maka hukum ini tidak berlaku baginya. Ya, hukum wajib mandi ini tidak berlaku baginya. Ya, karena itulah dalam hadisnya Ibnu Umar tadi dalam Sahih Al-Bukhari ya disebutkan idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil. Jika salah seorang dari kamu pergi Jumat, nah ini ya, falyaktasil ya maka mandilah. Ya, jadi hukum perintah mandi itu dikaitkan dengan datangnya dia ke Jumat tersebut. Ya, dan ini juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari ya, dengan redaksi yang mu'allaq ya, tanpa sanad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innamal ghuslu ala man tajib alaihil jum'ah. Ya, kewajiban mandi itu bagi orang yang wajib Jumat. Ya, jadi kewajiban mandi itu bagi orang yang wajib atasnya Jumat. Nah, karena itulah ya kita simpulkan ketika Jumat ini tidak wajib bagi wanita, ya maka dengan sendirinya ya, mandi Jumat itu, kewajiban mandi Jumat itu juga tidak wajib ya bagi mereka. Ya, ini juga ya berdasarkan kesepakatan ya yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa wanita tidak wajib ya menghadiri Jumat. Ya, kemudian perkataan Ibnu Umar tadi, dan ada lagi hadis riwayat ya dari Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu dari Abdurrahman Ibnu Atiyah Al-Ansari dari neneknya ya, ketika Nabi SAW mengumpulkan wanita-wanita Ansar. Nah, di situ ada perkataannya menyebutkan la wala jum'ata alaina. Tidak ada kewajiban Jumat bagi kami. Ya. Ya, ini semuanya mendukung ya bahwa wanita tidak berkewajiban untuk mandi Jumat itu karena mereka bukan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan Jumat itu. Ya bukan golongan yang wajib melaksanakan Jumat tersebut. Ya, tapi jika seorang wanita pergi ya menghadiri Jumat, maka disunahkan baginya untuk tetap mandi. Ya, disunahkan baginya untuk mandi, dan Jumat itu cukup baginya. Ya cukup baginya. Dalam artian ketika seorang wanita hadir ya menghadiri Jumat bersama kaum laki-laki, ya maka itu sudah mencukupi dan dia tidak punya kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, tidak punya kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat ya zuhur. Ya, Jumat itu sah. Ya, dan itulah sholatnya yang wajib baginya pada saat itu ya di hari itu. Baik, kemudian kita lanjut lagi.
pembahasan yang berikutnya yaitu berkenaan dengan penggunaan hina ya dan semacamnya ya bagi kaum wanita ya ketika mereka menggunakannya tanpa berwudu ya tanpa berwudu. Nah, ini ada diriwayatkan dari para salaf kita, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abbas mengatakan, istri-istri kami nisa'una yakhtadibna ahsana khidabin. Istri-istri kami itu memakai hina ya dan semacamnya, perhiasan di kulit ya yang mereka cat ya dengan perhiasan yang terbaik. Yakhtadibna ba'dal isya wa yanzi'na qabla al-fajri. Mereka menggunakannya setelah sholat isya dan mereka bersihkan sebelum fajar. Ya, mereka bersihkan sebelum fajar. Ini riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra dari Alqamah rahimahullah, seorang tabi'in senior, bahwa beliau menyuruh istri-istrinya untuk memakai khidab ya, memakai perhiasan ini ya, pacar ya, khina dan semacamnya, fi ayyami haidhihin, ketika mereka sedang haid ya, ya, jadi dibolehkan ya, boleh mereka menggunakan walaupun dalam keadaan haid. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Ya, beliau berkata, beliau ditanya ya tentang wanita yang menggunakan pacar ini atau hina ini di kedua tangannya tanpa wudhu, kemudian datang waktu sholat. Ya, Nah, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, ya, apa yang mesti dilakukan wanita itu? Nah, dia mengatakan, tanzi' ma'ala yadaiha idza aradat an tusalli. Dia harus membersihkan ya, yang di tangannya itu ya, dia wajib membersihkan hiasan-hiasan cacat yang ada di tangannya itu jika dia ingin sholat ya, sholat. Nah, kesimpulannya di sini yang kita ingin katakan bahwa menggunakan hina ya, pacar dan semacamnya itu dibolehkan bagi kaum wanita ya untuk berhias ya bagi suaminya, dan itu jika dia gunakan ketika dia sedang tidak bersuci ya, tidak dalam keadaan taharah, kemudian dia ingin sholat, maka dia wajib membersihkannya ya, terlebih dahulu ya untuk berwudu ya, agar air wudu itu bisa sampai ke kulitnya dan tidak terhalang oleh cat tersebut ya. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Nah, kalau dia menggunakannya setelah berwudu ya tidak masalah ya, karena dia dalam kondisi suci ya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dia menggunakannya sebelum berwudu atau misalkan setelah dia gunakan wudunya batal, nah itu berarti dia harus bersihkan dulu ya, untuk bisa berwudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang air kencing anak perempuan. Ya, wajibnya mencuci air kencing anak perempuan atau bayi perempuan ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala ya dari Abu Samah radhiyallahu anhu ya, seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Samah mengatakan, kuntu akhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu berkhidmat ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yattasila qal wallini qafaka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika ingin mandi, maka beliau akan katakan wallini qafaka, ya, palingkan wajahmu. Fa wallihi qafaya.
fa asturuhu bihi. Ya, maka saya memalingkan wajah saya untuk menutupi beliau, menutupi beliau dengan kain, ya. Nah, satu waktu beliau katakan fa utiya bi Hasanin au Husain radhiyallahu anhuma. Satu waktu pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan atau Husain, yaitu cucunya beliau, ya, salah satunya. Fabala ala sadrihi. Nah, kemudian anak ini kencing, ya, buang air di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu aksilahu. Maka saya datang untuk mencucinya. Ya, saya datang untuk mencuci pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena air kencing itu. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Nah, air kencing anak perempuan, ya, atau bayi perempuan dicuci, ya, dan air kencing bayi laki-laki yurash, ya, disiram, ya, dipercikkan. Ya, kata yurash ini kita akan bahas nanti, ya. Ya, hadisnya sahih, ya, insyaallah, ya, dengan dalil-dalil pendukung yang lainnya. Nah ini riwayat Abi Dawud, ya. Kemudian hadis ini juga dikuatkan oleh beberapa syawahid, ya, hadis-hadis pendukung lain, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dalil yang lain lagi dari dalam Sunan Abi Dawud, ya, dari seorang sahabiyah yaitu Lubabah bintu Al Haris radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hadis ini, ya, atau hadis-hadis ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan faedah pada kita bahwa air kencing bayi, ya, yang masih menyusu, ya, dan belum makan, ya, belum makan makanan yang lain, ya. Jadi bayi-bayi ini hanya minum ASI saja, ya, dan belum ada makanan pendamping ASI yang lain, ya, belum ada makanan pendamping ASI. Nah, jadi kasus ini yang kita bicarakan ini khusus untuk bayi-bayi yang hanya menyusu, minum ASI ibunya saja dan tidak makan makanan pendamping ASI. Nah, dalam kasus ini air kencing mereka ini, ya, bayi-bayi ini dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Ya, dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Nah, hukumnya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa air kencing bayi perempuan itu wajib dicuci, ya, jika mengenai pakaian kita, ya, jika mengenai pakaian kita, ya, atau badan kita. Ya, pakaian, ya, ini lebih khusus ke pakaian. Kalau untuk selain pakaian jelas harus disiram, ya. Nah, jadi untuk jika air kencing ini, ya, untuk bayi perempuan jika mengenai pakaian kita, nah itu wajib dicuci. Nah, sementara untuk bayi laki-laki itu tidak dicuci, tapi dalam hadis tadi yurash. Ya, kata ar-rash ini maksudnya apa? Ya, sering diterjemahkan cukup dipercikkan, ya. Tapi dipercikkan di sini bukan dipercikkan pakai jari saja, tidak seperti itu, tapi dibasahkan. Ya, dibasahkan, ya. Nah, jadi bagian yang kena air kencing bayi laki-laki ini, ya, disiramkan air, ya, disiramkan air, dan kata ar-rash di sini maknanya apa? Yaitu tempat itu basah, ya, dibasahkan walaupun airnya tidak sampai jatuh, ya, tidak sampai jatuh, ya. Beda dengan dicuci. Ya, kalau dicuci itu harus direndam, dikucek, ya, kemudian diperas, ya. Nah, itu untuk dalam kasus tadi bayi perempuan, ya, jadi kain itu harus dicuci. Adapun kalau untuk bayi laki-laki, nah, kain yang terkena air kencing ini cukup dibasahkan saja, ya, cukup dibasahkan saja di bagian yang terkena air kencing tersebut dan tidak harus dicuci, ya, tidak harus dicuci. Nah, itu yang harus dipahami, ya, makna ar-rash. Jadi bukan hanya dipercikkan dengan tangan saja sementara cuma terkena percikan saja, ya, tidak merata. Ya, pahami ini baik-baik. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ini apa? Bagian yang terkena air kencing bayi laki-laki ini harus disiramkan air, ya, disiramkan air untuk basah semuanya agar
ya kotoran itu bisa berkurang, ya bisa ya berkurang. Nah, ya ini dengan ya berdasarkan kesepakatan jumhur para ulama kita, ya hukumnya ini berlaku berdasarkan ya petunjuk yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sekali lagi ini berlaku khusus untuk bayi yang menyusu saja, ya, yang menyusu ASI saja dan belum makan makanan pendamping ASI. Nah, apa hikmahnya ini? Ya, ulama berbeda-beda pendapat tentang hikmah yang hikmah dari hukum seperti ini. Tapi yang nampak wallahu alam, ya sebenarnya hukum najisnya sama saja, ya. Sama-sama najis, ya, hanya saja diberikan keringanan untuk anak laki-laki. Ya, diberikan keringanan untuk anak laki-laki bahwa ya mereka ini ya kebanyakannya jiwa manusia, bahkan perempuan pun sukanya dengan anak laki-laki, ya, suka dengan anak laki-laki. Umumnya seperti itu. Ya, makanya diberikan keringanan, ya. Kalau mereka ini sering ngompol, ya jadi syariat memberikan keringanan, ya, untuk tidak terlalu repot mencucinya, maka cukup disiramkan air saja tadi, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa air kencing anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda, ya berbeda. Jadi air kencing anak perempuan lebih berat hukumnya, makanya wajib dicuci. Wallahu taala alam, ya. Ala kulli hal, ya, terlepas dari hikmah itu, ya syariatnya jelas, ya petunjuk Nabi jelas, maka kita tidak punya pilihan, ya, selain taat, ya patuh, ya dengan perintah tersebut. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan, ya berkait dengan materi hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam kajian kita, kajian fikih muslimah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam kajian barusan kita dapat mengambil banyak manfaat, menambah keilmuan kita semua, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus buat para muslimah tentunya. Barakallahu fikum. Dan insya Allah pada sesi kedua kita akan mengangkat tanya jawab buat sahabat roja yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung mengirim ke nomor WhatsApp kami di 0822 99991018 dengan format nama dan alamat, dan silakan menulis langsung ke pertanyaannya. Dan insya Allah jika masih ada waktu akan kami bacakan dan dijawab oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kita dengarkan satu jeda Radio Raja Palu untuk kita masuk pada sesi kedua, sesi tanya jawab. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program kajian fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada sesi yang kedua ini kita akan mengangkat beberapa pertanyaan dari pendengar setia Radio Raja Palu yang telah masuk di WhatsApp kami. Dan sekali lagi kami infokan buat sahabat Raja yang ingin memberikan pertanyaannya, mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengirim di WhatsApp kami di 0822 99991018. Insya Allah jika masih ada waktu akan kami angkat pertanyaannya dan dijawab oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala tentunya. Dan baiklah, langsung saja kita angkat satu pertanyaan Ustaz dari WhatsApp tentunya, dari Ummu Khadijah di Jalan Kimajah. Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukumnya seorang ibu membaca Al-Quran sambil menyusui anaknya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
eh, ya membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk menutup aurat, ya tidak disyaratkan untuk menutup aurat, ya. Jadi bagi seorang wanita misalkan dia boleh ya membaca Al-Quran di rumah dengan tanpa menggunakan jilbab, ya misalkan ya tanpa menggunakan jilbab, ya karena itu tidak disyaratkan dalam membaca Al-Quran, ya berbeda dengan salat. Nah demikian pun juga ketika misalkan dalam pertanyaan tadi, ya membaca Al-Quran ketika dia sedang menyusui bayinya, ya boleh saja, tidak masalah, ya. Ya karena ya secara umum itu aurat yang ringan ya untuk sesama wanita, ya untuk sesama wanita, apalagi di depan suami atau mahramnya. Nah, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga pertanyaan dari Ummu Khadijah di Kimaja dapat memberikan kita ilmu semua, tentunya perwakilan dari Ummu Khadijah tentunya atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin masih ada sangkut paut dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Ini dari Sarah di Veteran. Ustadz, Ana mau tanya, apakah berdosa apabila seorang wanita memperlihatkan auratnya ke sesama wanita? Contoh, memakai baju hanya satu tali dan celana sejengkal di hadapan wanita, Ustadz. ya, ya berbicara tentang aurat, berbeda antara aurat seorang wanita di hadapan laki-laki non mahram, ya dengan aurat wanita di hadapan sesama wanita. Ya, ini penting ya untuk dipahami. Nah, untuk sesama untuk aurat wanita di hadapan laki-laki, kita sudah pahami bersama ya bahwa semua tubuh wanita itu adalah auratnya, ya adalah auratnya di hadapan laki-laki ajnabi, ya, atau laki-laki non mahram. Jadi tidak boleh seorang wanita ya, dilihat ya oleh laki-laki yang non mahram, ya kecuali ya menurut sebagian ulama, menurut jumhur, ya dia tidak boleh dilihat bagian tubuhnya itu kecuali menurut jumhur yaitu wajah dan telapak tangannya, ya kecuali wajah dan telapak ya tangannya. Adapun yang selain itu maka wajib ditutup, ya wajib ditutup di hadapan, ya ketika dia berada di hadapan laki-laki ajnabi, ya laki-laki yang non mahram. Nah, adapun berkait dengan aurat di hadapan sesama wanita, menurut banyak ulama, ya jumhur, ya bahwa aurat sesama wanita itu adalah yang ada di antara pusar dan lututnya, yaitu aurat ya di hadapan sesama wanita. Sekali lagi, aurat seorang wanita di hadapan wanita yang lain adalah bagian yang ada di antara pusar dan lututnya. Jadi bagian tersebut tidak boleh diperlihatkan kepada sesama wanita. Adapun yang selain itu ya sama dengan kaum laki-laki di hadapan laki-laki yang lain, ya. Jadi jika aurat laki-laki di hadapan laki-laki yang lain yaitu yang ada di antara pusar dan lututnya. Ya, nah jadi begitupun untuk wanita ya sama. Nah, jadi boleh saja sebenarnya ya. Tidak masalah seorang wanita memperlihatkan ya sebagian tubuhnya yang selain itu. Jadi kalau misalkan seorang wanita menyusui bayinya di hadapan wanita lain, ya itu boleh, ya tidak masalah, tidak terlarang. Hanya saja, ya ingat yang patut dipahami bersama, tidak selayaknya seorang muslimah, ya sembarangan saja ya membuka bagian-bagian tubuhnya ini di hadapan wanita yang lain, ya tanpa ada keperluan. Ya. Jadi tetap ada adab yang mesti diperhatikan, karena secara umum ya laki-laki atau perempuan berbeda dengan kaum laki-laki. Ya. Ya, jadi tetap wajib menjaga diri ya mengenakan pakaian yang pantas dan yang secara umum mutlak ya boleh diperlihatkan kepada wanita lain itu adalah bagian-bagian wudu, ya bagian-bagian anggota-anggota tubuh yang wajib dicuci dalam wudu, ya tangan, ya rambut, ya bagian kaki, ya. Nah yang selebihnya itu ya jangan dibuka ya kecuali ada keperluan, ya. Ya tidak dibuka di hadapan wanita lain kecuali ada ya keperluan. Ya walaupun secara umum boleh saja, tidak masalah kalau terlihat ya di hadapan sesama wanita, ya misalkan bagian dadanya dan semacamnya, pahanya, tapi ya yang wajib ditutup ya yang wajib ditutup adalah ya bagian inti itu yang antara pusar dengan lutut. Selebihnya itu ya sebaiknya jangan dibuka kecuali bagian-bagian wudunya, ya bagian-bagian wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Semoga buat
pemirsa yang mendengarkan kajian ini dapat menambah keilmuan kita semua tentunya dari jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Kita angkat lagi satu pertanyaan Ustadz dari Facebook kita, dari Kiptia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita seorang wanita menasehati orang tua kita yang tidak sadar dan terus-menerus melakukan kesalahan, yang kalau dilarang malah marah ketika kita, bahkan merasa bahwa anaknya tidak ingin melihat orang tuanya bahagia. Iya. Ya, sebagai anak kita tidak punya pilihan lain ya kecuali bersabar. Dan tugas semua orang yang berdakwah, yang menyampaikan kebaikan adalah bernasehat. Ingat ya, tugas semua kita adalah bernasehat, menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik, yang lembut, yang bijak. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya bersabar. Ya bersabar. Jadi tidak perlu merasa tersinggung ya, apalagi sampai marah ya, emosian ya, karena penyampaian kita itu tidak diterima. Kalau penyampaian Anda itu ditanggapi dengan buruk, ya bersabarlah, ya bersabar. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita ya, dan para nabi yang lain ya, alaihimussalam. Ya, jadi ini penting ya untuk dipahami. Tugas kita cuma menyampaikan ya, tugas kita cuma menyampaikan sebagaimana yang Allah sebutkan kepada para nabi dan rasul juga. Jadi tugas mereka juga cuma menyampaikan. Bukan tugas kita untuk memaksa orang. Ya, bukan tugas kita untuk ya memaksa orang. Ya, dan ya ini penting. Jadi tidak perlu Anda marah-marah ya ketika berdakwah ya, menyampaikan dakwah ini. Ya, wallahul musta'an. Nah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang Ustaz berikan dapat menambah keilmuan kita semua tentunya yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari Ummu Suci di Hang Tua. Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi orang yang menghina syariat seperti laki-laki yang memelihara jenggot? Mungkin menghina syariat seperti memelihara jenggot Ustaz. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Orang menghina ini ya, kondisinya entah karena dia tidak tahu atau dia tahu dan betul-betul ingin mengejek ya. Nah, untuk kedua kasus ini, kalau yang pertama tadi ya, ketika dia tidak tahu, nah diberitahu ya disampaikan ya, karena dia jahil ya dia jahil. Dan ini hukum asalnya ya, dan banyak memang orang tidak tahu. Bahkan yang kita ya, yang mungkin sudah tahu pun ya kita berbaik sangka saja padanya dulu, mungkin dia belum tahu ya, jadi tugas pertama kita, kewajiban kita adalah menyampaikan dulu bahwa ini adalah syariat Allah ya, dengan dalil-dalilnya ya. Dan kalau Anda tidak setuju ya, maksudnya belum bisa mengamalkannya, tidak mengapa, tapi ya hormati ya syariat tersebut ya, hormati syariat tersebut. Nah, kalau dia masih membangkang ya, atau dia orang yang tahu, paham tapi suka menghina ya, kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap dia ya. Tugas kita cuma menyampaikan ya, menyampaikan, menasehati ya. Selebihnya ya berdoalah pada Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah. Nah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari Ummu Akila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya sholat bersama anak saya yang laki-laki usia 10 tahun, tapi dalam sholat anak saya belum bisa khusyuk, biasa masih bermain, tapi saya mengajari dia belajar jadi imam dan saya makmum, tapi pada saat sholat saya tetap berniat sholat sendiri, cuma menyesuaikan gerakan anak saya agar dia tetap merasa sebagai imam. Begitupun sebaliknya, jika saya yang imam dan dia makmum, saya tetap niat sholat sendiri. Syukran atas jawabannya Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Untuk masalah ini, anak 10 tahun sudah dewasa ya. Nah, jadi tugas ibu mendidik anak itu supaya jadi laki-laki dewasa. Ya sudah harus seperti itu ya, dia sudah harus paham bahwasanya dia laki-laki ya, dan mulai beranjak dewasa dan punya tanggung jawab besar ya dalam masalah ini. Ya walaupun anak-anak pasti ya suka main ya, tapi pahamkan ke dia, ajarkan ke dia untuk bisa sholat dengan benar ya, dengan khusyuk dan tidak main-main lagi ya, karena dia sebagai laki-laki. Ya baiknya kalau dia sudah beranjak dewasa seperti ini ya dia diajar ke masjid ya, untuk sholat di masjid. Biasakan dia untuk sholat di masjid ya. Nah, kecuali sesekali
Kalau misalkan dia tidak sholat di masjid, Anda boleh bermakmum di belakangnya, ya. Ya, jadi sebaiknya mulai seperti itu, ya, agar jangan sampai cuma sholat sendiri seperti ini. Tapi sekali lagi, hukum asalnya bagi dia sholat di masjid, ya. Kalau memang ya, aman, ya. Tapi ini masih masa wabah, ya. Kalau memang dia tidak bisa ke masjid, sholat di rumah, ya tidak mengapa. Tapi mulai ajarkan dia, biasakan dia untuk menjadi imam, ya, menjadi imam bagi Anda. Sekali lagi umur 10 tahun sudah dewasa, ya. Ya, nah. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz, dan tak lupa juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan pada kesempatan kita malam hari ini, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bacakan kami simpan dan akan kami angkat kembali pada pertemuan kita yang berikutnya dalam pembahasan fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diberikan, dan alhamdulillah kita dapat mengambil ilmu lagi di majelis beliau pada kesempatan malam hari ini. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, tak lupa juga terus kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan yang masih menemani kami di malam hari ini mendengarkan bersama program-program dari Radio Raja Palu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan semoga materi dan pertanyaan-pertanyaan dijawab pada kesempatan malam hari ini dapat menambah keilmuan kita semua tentunya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, mengamalkan ilmu yang telah kita dapat tentunya pada majelis kita pada malam hari ini. Dan langsung saja mungkin kita dengarkan kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Saya Abu Ahmad, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat mendengarkan kembali program kami dan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.